Perkenalkan, nama saya Diogo Agus Adipro Hardika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul manajemen nyeri. Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme nyeri menghambat manajemen efektif. Yang pertama akan kita bahas adalah mekanisme nyeri. Nyeri melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada transduksi, transmisi, kemudian modulasi, dan persepsi. Baik, pertama kita akan bahas mengenai transduksi. Transduksi adalah stimulus nociceptik, yaitu impuls saraf oleh nociceptor. Nociceptor sendiri ada beberapa tipe, ada yang tipe cepat, tajam, dan terlokalisir atau biasa disebut dengan first pain. Ada yang tipe onsetnya lambat, lebih tumpul dan tidak terlokalisir, yang disebut biasa dengan second pain, dan ada juga mechanoreceptor. Stimulus nyeri ada yang melalui mekanik, ada yang melalui suhu atau termal, ada juga yang dari kimiawi. Untuk proses transduksi sendiri diawali dengan kerusakan seluler melepaskan ion H+ dan K+ disertai dengan asam arakidonat, dan nantinya asam arakidonat itu oleh COX akan dirubah menjadi prostaglandin, dan prostaglandin itu serta ion H+ dan K+ merangsang nociceptor. Kemudian terjadilah depolarisasi pada nociceptor dan potensial aksi dihantarkan. Transmisi adalah penghantaran impuls dari nociceptor dan medula spinalis menuju korteks. Ada beberapa neuron yang berperan. Yang pertama adalah neuron ordo pertama, di mana bertugas untuk membawa impuls dari nociceptor ke medula spinalis. Sebagian besar dari ganglion dorsalis, yaitu akson, bercabang ke perifer nociceptor dan sentral cornu posterior. Neuron ordo pertama pada wajah misalkan ada nervus trigeminus atau nervus kelima, nervus facialis atau nervus ketujuh, ada nervus glossopharyngeus atau nervus ke-9, dan ada nervus vagus atau nervus 10. Neuron ordo kedua membawa impuls dari medula spinalis ke thalamus atau cortex spinothalmus, juga membawa nocicepsi ke medula cortex spinoretikular dan mesencephalon. Seperti gambar di samping. Kemudian jika kita iris medula spinalis, maka akan ada bagian di cornu posterior, di mana bagian ini memiliki spesifik masing-masing terhadap tipe 1 atau tipe 2 mechanoreceptor, ataupun juga tipe A dan tipe C receptor, baik itu thermoreceptor, mechanoreceptor, ataupun visceral afferent. Kemudian di dorsal column atau gracilis dan conate fasciculus juga memiliki spesifik masing-masing, di mana di sini SLTC yang artinya S sacrum lumbal, kemudian TC itu thorax, dan A cervical. Jadi mereka memiliki spesifik masing-masing bagian dalam pengantarannya. Kemudian neuron ordo ketiga membawa impuls dari thalamus ke korteks, di mana korteks itu korteks somatosensori. Modulasi, eksitasi dan inhibisi impuls nyeri terjadi di perifer dan sentral. Modulasi perifer adalah stimulus terus-menerus atau sensitisasi hiperalgesia primer atau oleh mediator yang dilepaskan jaringan cerda atau histamin. Contohnya histamin, bradikinin, dan prostaglandin. Turunnya threshold dan naiknya frekuensi respon after discharge itu adalah penyebab dari hiperalgesia primer, dan juga ada hiperalgesia sekunder.
yaitu triple discharge adalah kemerahan, edema, dan sensitasi dari stimulus berbahaya. Ini disebabkan oleh pelepasan antidromik senyawa P. Modulasi sentral yaitu fasilitas eksitasi. Yang pertama ada sensitasi neuron ordo kedua, yang kedua ada perluasan daerah reseptor kornu posterior, yang ketiga ada hipereksitabilitas refleks fleksi. Contohnya ada mediator kimia yaitu senyawa P, CGRP, FIP, CCK, dan angiotensin dan galanin. Dan ada modulasi sentral. Di sini ada peran supresi atau inhibisi. Ada inhibisi segmental dan inhibisi supraspinal. Untuk inhibisi segmental, stimulus spinalis oleh glycine dan GABA. Untuk inhibisi supraspinal dari korteks ada PAG, ada formasi dari reticularis, ada nukleus erat magnus. Untuk zatnya sendiri ada adrenergic alpha 2, serotonergic opiat, atau dalam hal ini mungkin endorfin, dinorfin, dan enkapin. Untuk perjalanan nyerinya mungkin diawali dari dorsal root pertama, lalu menuju ke ascending tract tadi, kemudian dari korteks turun ke thalamus, kemudian ke PAG atau dari aqueductal gray, kemudian ke rostral ventral medulla, kemudian ke dorsal root ganglion lagi. Nah, dari sana terbentuklah persepsi. Persepsi ini adalah pengalaman nyeri oleh penderita. Pengalaman nyeri ini jika nantinya efek dari emosionalnya itu lebih, misalkan jika nyerinya itu efek emosionalnya menginhibisi dan lebih besar, maka tidak akan timbul rasa nyeri yang terlalu keras. Baik, berikut adalah modulasi farmakologis nyeri dan tempat bekerjanya obat-obatan yang diberikan. Misalkan jika obat-obatan yang bekerja pada transmisinya, yaitu ada lokal anestesi atau opioid, yaitu dia bekerja pada transmisinya. Kemudian untuk yang bekerja pada modulasinya itu ada, bisa diberikan opioid, alpha 2 agonis, NMDA reseptor antagonis. Dan yang bekerja pada persepsi ada opioid juga, ada alpha 2 agonis dan general anestesi. Dan yang bekerja pada transduksi ada NSAID, antihistamin, opioid, dan lokal anestesi. Baik, berikutnya adalah tentang instrumen penilaian nyeri. Ada berbagai macam instrumen penilaian nyeri. Contohnya seperti berikut: ada Visual Analog Scale atau VAS, Numerical Rating Score NRS, Wong-Baker-Fish Scale WBFS, McGill Pain Questionnaire atau MPQ, dan Pain Diary. Yang pertama kita bahas adalah Visual Analog Scale atau VAS. Jadi ini adalah untuk ini tergantung dari pasiennya. Kelebihan adalah mudah dimengerti pasien, murah dan singkat, yaitu tesnya bisa kurang dari 1 menit. Untuk reliabilitas tes researchnya baik dan sensitif terhadap perubahan skala nyeri. Jadi ini adalah
skala yang diberikan pada pasien. Nanti pasien diminta untuk memberikan tanda. Yang paling kanan itu adalah sakit yang paling parah yang pernah dialami pasien, yang mungkin dialami pasien, dan yang kiri adalah tanpa nyeri. Nanti pasien diminta untuk memberikan tanda di garis tersebut, dan bisa dari sana kita bisa menilai nyeri dari yang dirasakan pasien. Kemudian ada NRS atau Numerical Rating Scale. Ya, di sini mirip seperti tadi, cuma sekarang diberikan skala 1 sampai 10. Kelebihannya lebih diminati lagi dibanding dengan fast yang tadi karena lebih mudah dimengerti, dan sama juga kelebihannya murah dan singkat. Reliabilitas tes riset baik pada kelompok yang baca tulis maupun tidak. Untuk sensitivitas terhadap perubahan skala nyeri juga baik. Sekarang berikutnya ada Wong-Baker's Face Scale atau WBFS, di mana ini ada menilai nyeri berdasarkan ekspresi wajah dari pasien, di mana dikembangkan untuk anak-anak namun bisa digunakan untuk usia 3 tahun ke atas. Cocok untuk pasien yang tidak bisa berhitung atau menggunakan sistem saraf atau gangguan sistem saraf. Berikutnya ada McGill Pain Questionnaire (MPQ). Ada 78 item di kuesioner ini dan sensoris, dan dibagi menjadi sensoris, afektif, evaluatif, dan MIS. Pengambilan tesnya cukup lama, bisa sampai 20 menit. Untuk MPQ sendiri, beberapa pasien sulit memahami kosakata dari MPQ-nya. Kemudian nilai kualitas dan kuantitas nyeri dari deskripsi untuk nyeri. Dapat membedakan nyeri neuropatik dan nyeri nociceptik. Keterbatasannya adalah kosakata yang berada dalam kelompok populasi. Berikutnya ada pain diary. Pain diary adalah menentukan pola nyeri dari waktu, suhu, dan sebagainya. Menentukan pola penanganan yang efektif dan meningkatkan komunikasi pasien dengan praktisi kesehatan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis nyeri. Berdasarkan lokasi nyerinya, ada 3 jenis nyeri, yaitu nyeri somatis, nyeri visceral, dan nyeri alih. Nyeri somatik sendiri adalah akibat cedera sistem muskuloskeletal, baik itu kulit ataupun jaringan lunak. Biasanya tajam dan berdenyut, terlokalisir, contohnya vulnus ataupun fraktur. Nyeri visceral adalah nyeri akibat cedera organ visceral, yaitu organ dalam, bisa organ pencernaan, bisa pankreas contohnya. Biasanya nyerinya tumpul dan bersifat meremas, biasanya tidak terlokalisir, contoh pankreatitis. Nyeri alih dirasakan bukan pada lokasi stimulus, oleh karena neuron nociceptik menerima macam input dari berbagai jaringan. Contoh nyeri alih contohnya adalah angina pectoris, di mana nyeri dadanya menjalar ke lengan. Baik, selanjutnya kita membahas manajemen nyeri berdasarkan step ladder WHO. Strategi step ladder dari WHO yaitu ada 3 step. Satu, 2, dan 3. Step 1-nya ada pain persisting or increasing, atau yang kedua ada yang pertama itu ada obat-obat yang digunakan adalah non-opioid, bisa ditambahkan atau terapi adjuvan. Kemudian untuk yang kedua masih menggunakan non-opioid dan terapi adjuvan, tapi boleh digunakan opioid untuk nyeri yang menengah. Kemudian untuk
step ketiganya itu opioid untuk nyeri menengah sampai nyeri parah, atau non opioid, dan terapi adjuvan. Jadi poin-poin dari step dari WHO itu adalah administrasi analgesia per oral. Analgesia diberikan dalam interval teratur. Analgesia diberikan sesuai intensitas nyeri. Dosis anti nyeri harus disesuaikan dengan tiap individu, dan analgesia harus diresepkan dengan perhatian terhadap detail. Untuk pemilihan analgesianya ada tahap 1, yang tadi untuk non opioid bisa aspirin, NSAID, dan paracetamol. Untuk tahap 2, keduanya opioid lemah untuk nyeri ringan dan sedang, contohnya kodein, tramadol. Untuk tahap 3, opioid untuk nyeri berat, contohnya morfin, metadon, patch, buprenorfin, fentanyl transdermal. Baik, sekian tentang manajemen nyeri. Semoga membantu. Terima kasih.